Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Daris di Purwokerto. Mas Daris itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang kalau tidak salah itu terjadi sekitar tahun 2007. Jadi pada saat itu Mas Daris pada malam itu memang ada satu keperluan. Ini pengen main ke rumah padeknya. Rumah padeknya itu beda kampung, beda daerah gitu ya. Jaraknya lumayan cukup jauh lah, sekitar 2 atau 3 kilo. Berangkatlah Mas Daris itu sekitar jam setengah 8 malam dari rumah. Dan sampai di rumah padeknya setelah mampir-mampir gitu ya. Dan jalannya memang dibawa pelan. Tiba di sana itu sekitar jam 8. Nah, jam 8 pun ngobrol maksud dan tujuan Mas Daris. Jadi pada waktu itu Mas Daris itu pengen curhat tentang satu hal, tentang seorang perempuan waktu itu. Adalah seseorang yang memang lagi disukai, mereka itu sudah berjalan begitu hubungannya, dan Mas Daris itu pengen lebih ke serius. Nah, sebelum ngomong ke orang tuanya, Mas Daris itu pengen konsultasi dulu sama padeknya. Soalnya memang dia deket gitu dengan padeknya tersebut, sering cerita-cerita dan sebagainya lah seperti itu. Maka dari itu, aku mau ke sana dulu dan aku itu mau ngobrol-ngobrol sama padek. Harapannya Mas Daris itu semua berjalan lancar, maksudnya padek, oh ya sudah, nanti kamu begini-begini aja, itu hal yang baik, yang penting kamu serius, dan ya intinya mendapat dukungan lah. Tapi ternyata semua itu di luar dugaan Mas Daris. Saat datang ke sana ke padeknya, saat Mas Daris mengungkapkan, "Padek, maksud dan tujuan aku ke sini, aku pengen cerita," katanya begitu. Cerita tentang apa, kata padeknya ya. Aku pengen cerita tentang Erna. Erna itu calonnya Mas Daris ya. Aku pengen cerita masalah Erna. Nah, di situ padeknya, tampangnya, raut mukanya itu langsung berubah. Dari yang tadinya itu ya ramah, biasa begitu ya. Mungkin penasaran dengan apa yang mau diomongin sama Mas Daris. Begitu menyebut nama Erna, padeknya itu langsung, ya mukanya itu berubah, susah untuk dijelaskan, tapi Mas Daris itu menangkap sepertinya padek itu tidak terlalu suka dengan topik pembicaraan ini gitu ya. Dan ya Mas Daris pun akhirnya ngomong, "Padek kenapa?" gitu kan. "Kenapa diem aja gitu, ada apa padek?" Enggak ada apa-apa. Ayo coba lanjutin dulu gitu ya. Ya padeknya mungkin berusaha menetralkan gitu ya kondisi supaya oke, keponakanku itu biarkan cerita dulu. Nah, akhirnya ceritalah si Mas Daris tadi, "Padek, aku sama Erna itu kan udah lumayan cukup lama, Padek, udah 2 tahun. Dan ya aku rencananya memang pengen lanjut ke jenjang selanjutnya. Cuman udah tahu Padek," kata si ini ya. Pak D-nya diem aja. Biasanya dia itu suka motong gitu apa gitu, nunjukin ketertarikan akan obrolan itu. Ini dari tadi, dari awal cerita, Pak D itu cuman diem aja, cuman ya mendengarkan, dan memang Pak D itu nggak ngelihat ke mukanya Mas Daris. Itu pun salah satu keanehan. Biasanya Pak D itu saat ngobrol itu ya ngelihat muka lah, entah ngelirik, nanti buang lagi, nanti ngelihat lagi atau apa. Lah, selama mendengarkan cerita ini, Padek itu sibuk dengan cangkir yang ada di depannya di situ. Sambil ngeliatinnya tuh cangkir, mendengarkan Mas Daris cerita. Nah, Mas Daris begitu cerita masalah Mbak Erna tadi. Jadi begini Padek, aku itu ndak tahu belakangan, entah kenapa, ya aku memang udah serius sama Erna gitu kan. Cuman ini entahlah, kok tiba-tiba saat aku ke sana, ini udah hampir 1 bulan, Padek. Saat aku datang ke situ, keluarganya Erna, terutama bapaknya, itu kok kayak ndak suka, kata si ini ya. Nggak suka gimana? Nah, disitulah padeknya itu mulai bertanya.
Ya sekarang kalau dulu kan aku baru datang itu ramah banget ya. Cuman sekarang kayak gitu, eh, misal aku datang gitu ya, kata si ini Mas Daris, misal aku datang ngetok-ngetok, Assalamualaikum, terus yang buka bapaknya gitu misalkan. Cuman begitu doang Pak De. Ya aku salim tetap jaga sikap. Terus udah bapaknya itu manggilin Erna. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan kebetulan bapak sama ibunya itu misal lagi duduk di teras di depan malam-malam, aku datang ke situ, ini nanti ibunya tuh masuk duluan ke sana. Bukannya nyambut ya, aku bukannya minta disambut, dihargai atau gimana ya Pak De ya. Cuman kan mereka itu posisinya lagi duduk di depan berdua. Aku datang, ibunya itu masuk dulu ke sana, disisain cuman bapaknya. Ya kan, aku rasanya gimana gitu, jadi ndak enak Pak De. Oh begitu. Terus, ya itu aja sih Pak De sebenarnya inti dari permasalahan yang pengen aku sampaikan, pengen aku ceritakan. Ya, aku ada rencana niat baik sama Erna, tapi kenapa kok belakangan seperti itu keluarganya? Aku harus bagaimana Pak De? Dan kira-kira apa yang terjadi? Pak De pun diem aja gitu kan. Diem lumayan cukup lama, beberapa detik, dan akhirnya mungkin Mas Darisnya nggak sabar. Pak De, gimana gitu begituin. Oh iya, lupa kata Pak De. Ini pendapat Pak De sendiri katanya gitu ya. Ini pendapat Pak De sendiri. Terserah kamu, boleh ikut, enggak pun enggak apa-apa, kata si Pak De. Kamu udah besar, kamu udah bisa mengambil keputusan sendiri. Cuman kata Pak De, sebaiknya jangan, katanya begitu. Jangan, maksudnya jangan gimana Pak De? Kamu enggak usah nerusin sama Erna, katanya. Loh, emangnya kenapa Pak De? Jadi begini, kamu boleh nerusin sama Erna, tapi jalannya itu bakalan berat. Ya, menurut Pak De nggak usah gitu ya. Kalau emang ada yang lain ya sudah sama yang lain aja. Toh kayak gitu sikap orang tuanya juga seperti itu. Nah, Mas Daris itu menangkap sebenarnya Pak De itu ada sesuatu yang disembunyikan, tapi dengan alasan itu tadi, ceritanya Mas Daris itu dibalikin lagi, yaitu sikap orang tuanya yang kayak gitu. Ya mungkin mereka itu udah nggak nerima kamu atau bagaimana, kata si Pak De. Oh gitu ya Pak De ya. Ya bisa jadi seperti itu. Makanya kalau saran Pak De, kamu udah dibegitukan, ya sudah nggak usah diterusin. Lah Ernanya nanti gimana? Ya Erna kan masih muda, cantik juga, Padenya itu udah pernah ketemu ya. Ya dia bisa lah gampang nyari pengganti kamu, katanya begitu. Itu dengan simpelnya tuh begitu. Dan Mas Daris itu terus terang kecewa dengan jawaban Padenya. Dia datang ke situ tujuannya itu supaya dapat dukungan, malah justru dapatnya sebaliknya. Malah aku disuruh bubar sama Erna tanpa alasan yang kuat banget menurut si Mas Daris. Cuman waktu itu ya dia nggak menanyakan alasannya gitu ya, alasan yang kuat banget seperti apa. Cuman ya masih agak syok dengan jawaban Padenya yang ternyata bertentangan dengan apa yang diharapkan. Merasa kecewa, merasa sedih. Oh begitu ya Pade ya. Ya wis lah, aku pulang dulu, kata si Mas Daris. Dan waktu itu sekitar jam 9 malam. Ya sudah, kamu pulang dulu sana. Ya kamu pikirkan baik-baik gitu ya. Kamu pikirkan baik-baik. Dan itu yakin Mas Daris itu ada sesuatu yang ngambang yang masih disembunyikan Padenya. Itu yakin banget gitu. Dan akhirnya sudah, Mas Daris pun permisi sama Padenya. Nah, ini sialnya saat Mas Daris pulang, dia naik motor kan. Nah, dia keluar dari rumah baru beberapa meter gitulah. Ini motornya tiba-tiba mati bener-bener nyet gitu ya, mati. Lah, motorku kok mati seperti ini? Akhirnya kan dibelokin balik lagi ke rumah Padenya di situ. Pade, motorku mati, katanya. Loh, motormu mati? Emang kenapa? Aku nggak tahu, Pade, aku nggak ngerti. Ya, Mas Daris cuma bisa pakai motor doang, tapi nggak ngerti gimana benerinya. Lagian waktu itu juga udah malam, akhirnya ya udah Riz, kamu tidur di sini aja, kata Pade. Nanti besok gampang itu si Marno disuruh benerin, kata si Padenya begitu. Oh gitu Pade, enggak apa-apa Pade. Ya udah enggak apa-apa, tinggal
di sini aja, tidur di sini. Nah, akhirnya udah si Mas Daris pun menginap di rumah Padeknya malam itu. Ya, memang nggak ada obrolan apapun. Mas Daris juga, dia itu udah jenuh, udah bete gitu ya. Ya, udah dapat seperti itu omongan dari Padeknya, malah aku disuruh bubar. Dan akhirnya ya Mas Daris cuman duduk di teras di sana. Padeknya masuk, budeknya juga masuk karena udah malam. Mungkin mereka mau istirahat kali ya. Nah, Mas Daris duduk di sana itu sekitar setengah jam. Setengah jam lamanya duduk di depan rumahnya Pak D itu bukan sesuatu yang menenangkan atau apa, enggak, justru itu ada sesuatu yang aneh. Mas Daris ngelihat ke arah jalanan kampung di depan rumah Pak D-nya yang halamannya itu lumayan cukup luas waktu itu ya. Dia itu beberapa kali serat melihat kayak ada sesuatu yang bergerak itu begitu cepatnya gitu. Serak, bahkan ada beberapa daun yang ikut bergerak. Apa ya, kok cepet banget kayak gitu. Naik motor ndak mungkin, pasti ada suaranya. Zaman waktu itu belum ada sepeda listrik. Naik sepeda genjot juga nggak mungkin secepat itu. Itu apa ya? Dan itu dialami oleh Mas Daris itu beberapa kali. Ke sana, ke kiri, nanti belok lagi, balik lagi ke kanan, serak, serok, serak, serok. Itu sampai beberapa kali. Mas Daris kan mikir, apa ya itu sebenarnya? Kalong kali ya, kelelawar gitu atau apapun itu, binatang lah intinya. Oh tapi ya enggak mungkin, ini lebih cepat dari itu dan bentuknya tuh besar, itu enggak terbang gitu kan. Ini apa sebenarnya? Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, kualitas premium, bikinan sendiri tentu saja. Ada 4 ukuran di sini, ada kecil, sedang, besar, sama ukuran pouch. Ukuran pouch itu sama dengan yang ukuran sedang. Untuk kawan-kawan, oh ya, renyah tanpa campuran apapun ya, nggak pakai tepung dan sebagainya. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Kita lanjut lagi cerita Mas Daris. Mas Daris mulai merasa ndak enak. Itu tuh sebenarnya apa sih? Mas Daris pun akhirnya masuk gitu ya, karena udah takut gitu ya. Udah setengah 10 malam itu udah sepi di kampung Padeknya itu. Mas Daris masuk, begitu Mas Daris masuk, Padek itu duduk di ruang tengah di sana. Udah Riz, kata si Padeknya. Udah Padek gitu. Tapi udah apanya gitu kan, Mas Daris bingung. Udah duduk di depannya, katanya. Udah Padek. Ya udah sini, duduk dulu sini katanya. Oh iya, nah disitulah ada sesuatu yang serius nih pasti ini yang mau disampaikan oleh Padeknya. Datang ke situ, duduk di sana, Padeknya pun ngomong. Kamu kenapa masuk? Ditanya begitu kan. Ah, kenapa masuk? Udah malam Padek. Ya tentu saja udah malam, tapi kamu bisa betah di sana karena kamu lagi berpikir. Kamu bisa masuk jam 10, jam 11 malam, atau mungkin tengah malam kamu baru bisa masuk. Kenapa jam segini kamu udah bisa masuk? Kenapa jam segini kamu udah masuk? Masih sore. Anu Pade, apa? Kata si Padeknya. Udah jujur aja. Aku takut di depan, kata si Mas Daris. Oh takut kenapa? Ada yang bolak-balik terus Padek. Oh, kamu ngelihat, kata si Padeknya. Iya Padek, aku ngelihat. Itu apa Padek? Itu. Padeknya pun tersenyum gitu ya. Jadi begini, Riz. Ini Padek mau jujur-jujuran sama kamu, kata Padeknya. Hubungan kamu sama Erna itu hubungan yang diawali dengan sesuatu yang tidak baik, kata Padeknya. Loh, maksudnya gimana Padek? Nggak baik gimana, orang aku dikenalin sama seseorang, kenal, aku suka sama dia, dianya juga suka. Yang nggak baik di mananya Padek gitu ya. Jadi begini, semuanya itu nggak wajar. Kamu itu dikerjain sama orang tuanya Erna. Hah? Maksudnya gimana Padek? Ya kamu kayak semacam diguna-guna semacam itu. Nggak mungkin lah Padek lah sebegitunya gitu. Ya nggak apa-apa, kamu nggak percaya juga nggak apa-apa. Dan ini Padek jujur, baru beberapa minggu yang lalu bapakmu itu kesini, kata si Padek.
Bapak kesini mau ngapain Pade? Ya ngomongin masalah kamu itu. Kamu nggak nyadar. Ini cerita bapak sama ibumu. Kamu itu kalau malam hari, misal jam 12, jam 1 pagi, kamu itu suka terbangun. Kamu ngomong sendiri, Erna, Erna, Erna terus. Kamu itu kayak gitu, kayak orang kedanan, kata si Padenya. Mas dari sendiri nggak menyadari itu, hah? Masa sih begitu Pade? Iya. Kamu itu seperti itu terus, ya udah lama, kata si Padenya. Bapakmu dulu juga pernah cerita masalah itu, dan ya memang sering kamu itu seperti itu dan kamu nggak menyadarinya. Dan itu salah satu orang yang mungkin terkena guna-guna, katanya begitu. Nggak mungkin Pade, Mas dari situ melawan terus gitu ya. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi kata Padenya, ya kamu boleh nggak percaya gitu ya. Dan kalau menurut Pade memang itulah yang terjadi. Nah, dari situ sebenarnya, ya bapak sama ibumu itu memperhatikan hubungan kamu sama Erna. Pastinya begitu ya, dan pengennya semuanya baik-baik aja. Awal-awal juga, lah mungkin Mas ngomong sama Pade gitu kan. Mungkin Mas, mungkin udah jodohnya gitu ya, mau digimana-gimanain ya, mungkin jalan ketemunya seperti ini. Dan awalnya Pade setuju dengan hal itu. Oh ya sudah, kalau memang dua-duanya itu bahagia, dua-duanya baik-baik aja, ya sudah gitu ya. Nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Memang jalannya mungkin seperti itu, cuman belakangan kok itu ya, kata si Pade. Itu kenapa Pade? Kan begini, ini maaf ya Riz ya, maaf ya Riz ya. Iya Pade, nggak apa-apa. Kamu itu kan kerja. Iya Pade. Pade tanya, hasil kerja kamu mana gitu kan. Mas Daris di situ mikir gitu kan. Dan dia baru nyadar gitu. Iya juga ya Pade ya. Hasilku kemana ya? Hasilmu itu habis ke sana, ke keluarganya Erna gitu kan. Mas Daris pun baru nyadar. Iya ya, dia tuh kayak sering ngebeliin sesuatu itu untuk keluarganya Erna. Dan itu duitnya Mas Daris pun habis. Dari kerja itu gak megang apapun, gak bisa beli apapun buat dirinya sendiri, kecuali pakaian kayak gitu ya. Tapi untuk yang lain-lain, tabungan semuanya itu gak ada, ludes gitu. Nah itu Riz, kayak gitu. Makanya ya bapakmu, ibumu keberatan. Dan akhirnya beberapa waktu yang lalu lah, 2 minggu atau 1 bulan yang lalu, Pade gak terlalu ingat, itu kesini, bapak sama ibumu ceritain masalah itu semuanya. Yang jelas, ya kemungkinan kamu itu terkena itu. Dan memang betul terkena itu. Dan akhirnya ya sudah, Pade pun, ini maaf ya Riz ya, maaf ya, Pade itu tak buka semuanya, kamu jangan tersinggung gitu ya. Ini apa yang, sesuatu yang kamu nggak lihat, kata si Pade. Iya Pade, aku nggak tersinggung. Riz, maaf banget, maaf, bukannya Pade itu menghina atau apa, sama sekali Pade itu bukan yang seperti itu. Kamu keponakanku, lihat Pade ganteng seperti ini gitu ya, dibawa agak sedikit guyon waktu itu, lihat Padenya ganteng seperti ini, lihat bapakmu juga ya masih kalah sama Pade sih, tapi termasuk ganteng lah. Kamu itu lebih ganteng dari Pade, katanya gitu. Ya kok, ini maaf ya Riz ya, katanya. Iya Pade, kok bisa-bisanya kamu jatuh cinta sama Erna gitu kan. Loh emang kenapa Pade? Erna kan juga cantik. Iya betul, namanya orang jatuh cinta, Pade nggak menyalahkan sama sekali gitu ya. Erna itu cantik, kata kamu. Maaf banget, kata si Pade, ini mohon maaf ya. Cuman di mata Pade, ini misalkan ya Riz, misalkan kamu berdiri, Erna di samping kamu. Itu nggak memper belas, kata si Pade gitu ya. Nggak memper, katanya. Loh nggak memper gimana Pade? Padenya itu mau ngomong itu nggak enak gitu, tapi kurang lebih dengan bahasa yang ya semuanya disederhanakan. Kalau dipoinkan misalkan, Erna itu poinnya 4, kamu itu 9, kata si Pade itu begitu. Agak tersinggung gitu ya, cuman ya mau gimana lagi gitu. Loh Padeku malah menghina Erna gitu kan.
Ya lagi-lagi Pak D itu minta maaf. Riz, maaf ya Riz ya. Ini bukan Pak D menghina sama sekali. Pak D nggak mau ngomongin ini sebenarnya. Tapi hal ini sepertinya perlu disampaikan ke kamu supaya kamu tahu akar masalahnya gitu ya. Nah, dari situ bapaknya Erna itu mulai melakukan sesuatu ke kamu. Dapatlah kamu kan, udah ke sana, sering ke sana, berpacaranlah kalian, banyak yang ngomong juga gitu ya, para tetangga, ih Erna kok dapatnya begitu banget, bisa jadi iri karena dapat kamu yang ganteng atau gimana. Nah, kata si padiknya ya, cuman ya itu, makin kesini kok kayak gitu ya. Bapak ibumu jelas nggak setuju. Di awal itu sebenarnya nggak setuju, cuman akhirnya ujung-ujungnya ya siapa tahu jodoh gitu ya. Nah, ini belakangan itu kayak gitu. Kamu itu duit itu nggak pernah ngumpul. Kamu itu kayak diporotin di sana dan kamu itu nggak nyadar. Iya Pak Dik, mungkin seperti itu. Dan kamu tahu, kamu barusan cerita di awal kamu datang ke sini, katanya saat kamu ke sana bapaknya itu sikapnya berubah, ibunya sikapnya berubah, seolah-olah nggak suka dengan kamu di sana. Iya Pak Dik. Karena apa? Ada perlawanan, kata si Pak Diknya. Perlawanan apa Pak Dik? Ya dari pihak kamu. Pihak aku perlawanan apa Pak Dik? Pak Diknya diem gitu ya. Terus ya Pak Dik mengusahakan kesembuhanmu. Ya mungkin mereka itu udah nyadar gitu, ternyata ada serangan balik atau bagaimana, kata si Pak Dik ya. Jadi sikap mereka pun berubah ke kamu. Oh jadi gitu, aku dikirimin sesuatu, nah di sini tuh aku lagi ceritanya mau disembuhkan, begitu Pak Dik? Betul, kata Pak Diknya. Dan mereka menyadari hal itu, makanya sikapnya itu berubah ke kamu. Kamu belakangan itu udah jarang ngasih sesuatu loh ke mereka. Kamu itu boleh dibilang, tanda kutip kata Pak Diknya, sekarang menjadi seseorang yang pelit, kata si Pak Dik. Oh gitu Pak Dik. Iya sih bener gitu ya, kata si ini ya. Ya sudah, masalahnya itu. Sekarang terserah kamu mau lanjut atau enggak, kata si Pak Dik. Ya kalau sekarang sih ya aku mau lanjut. Ya karena kamu belum selesai, kata si Pak Dik, pengobatannya itu kamu belum selesai. Nah Pak Dik, apa hubungannya dengan yang jalan bolak-balik di depan itu? Itu yang dikirim sama bapaknya Erna. Itu buat ngikutin kamu terus, kemana-mana itu kamu diikutin. Mungkin kamu di sini, ini kamu lagi ngobrol sama Pak Dik. Mereka juga tahu mungkin ada laporan ke sana, kata si Pak Diknya. Jadi sudahlah, tapi itu nggak usah dipikirin. Yang jelas itu Pak Dik buka semuanya. Orang tuamu tidak berani ngomong seperti ini ke kamu. Takutnya nanti kamu marah-marah, kamu jadi benci ke mereka gitu kan. Jadi ya sudah, Pak Dik aja. Kamu kalau misal mau benci Pak Dik, silahkan, tidak apa-apa. Pak Dik udah biasa dibenci sama orang, katanya gitu. Ya enggak begitu sih Pak Dik. Aku terima kasih dikasih tahu begini. Terus aku harus ngapain Pak Dik? Kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Gini aja, kurang-kurangin datang ke tempatnya Erna. Udah itu aja, kata si Pak Dik. Iya Pak Dik. Nah, bener ya kamu janji? Iya Pak Dik. Ya udah Pak Dik. Oh iya Pak Dik juga mau minta maaf, kata si Pak Diknya. Kenapa? Kenapa lagi Pak Dik? Motor kamu mati. Iya Pak Dik. Itu tuh bensinnya ndak ada, kata si Pak Diknya. Hah? Bensinnya ndak ada Pak Dik. Tak bikin macet, kata si Pak Diknya. Oh itu Pak Dik yang ngerjain gitu. Iya, Pak Dik yang ngerjain maksudnya itu supaya kamu ndak pulang, supaya kamu kesini. Jadi ya biar kita bisa ngobrol seperti ini, kata. Oh, Pak Dik bercandanya. Lah terus nanti besok gimana Pak Dik? Tenang aja, itu bensinnya udah dimasukin ke plastik, kata si Pak. Ya itu tadi kamu lumayan sempat jalan ke sana. Waduh, kok masih jalan gitu? Oh ternyata mungkin itu bensin sisa kali ya, kata si Pak Diknya. Oh begitu Pak Dik. Iya, jadi udah kamu sementara ini, malam ini kamu di sini aja. Iya Pak Dik. Dan akhirnya malam itu si Mas Daris tidur di sana ya dengan pikiran tentu saja yang kacau gitu ya. Sampai akhirnya tidurlah Mas Daris, keesokan paginya pulang. Motornya diisi bensin lagi sama Pak Diknya. Begitu pulang ke rumah, langsung cerita semua ke orang tuanya begini, dan orang tuanya juga satu nada dengan Pak Diknya tadi. Mereka itu satu pemikiran.
Intinya udah Riz, ndak usah gitu ya, ndak usah dibeginiin. Bukannya bapak sama ibu ngelarang, cuman dari cara awalnya aja udah nggak baik seperti itu. Takutnya nanti ke belakangnya juga ndak baik. Iya, Mas Darisnya iya aja, tapi kerinduan ke Erna itu masih kuat gitu ya. Dan akhirnya malam harinya diem-diem, Mas Daris itu pulangnya memang sengaja malam. Dan pulang dari kerja, Mas Daris itu langsung ke rumahnya Erna ke sana. Datang ke rumahnya Erna itu dengan yaitu perasaan rindu, perasaan kangen seperti itu ya. Dan begitu datang ke sana, itu sumpah, Mas Daris itu katanya, aku tuh pengen pulang, aku pengen segera pulang. Kok entah kenapa gitu ya, aku dulu ngelihat Erna itu cantik. Tapi entah kenapa sekarang aku ngelihat Erna, astagfirullahaladzim. Ini ada apa yang salah? Ngomongnya mohon maaf ya, narator hanya menyampaikan kondisi yang terjadi malam itu. Jadi Mas Daris itu begitu masuk ke sana, melangkah ke rumahnya Erna aja, dia itu langsung, begitu ketemu sama Ernanya, dia itu langsung merasa malu. Malu itu, ngapain aku berada di rumah ini gitu ya? Ngapain aku ngedatangin perempuan ini gitu. Seperti itu. Gimana ngomongnya ya? Narator itu agak nggak tega gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Kenapa Erna kok jadi sekarang jadi jelek banget, katanya begitu kata sih ini. Kok jadi ya begitulah. Aku itu enggak, ini kenapa gitu? Ini kenapa? Mas Daris itu bingung, dan di situ cuma 5 menit. 10 menit lah sama basa-basi gitu ya. Nah, aku pulang dulu ya gitu ya. Iya Mas, hati-hati ya gitu ya. Gituin. Itu geli rasanya, kata si Mas Daris. Sumpah bener-bener rasa itu tuh bener-bener beda banget. Dan bapaknya Erna itu sinis ngeliatin si Mas Daris gitu ya. Ngeliatinnya tuh kayak gitu, Pak pulang dulu ya. Itu dijawabnya cuman begitu. Bener-bener 180 derajat. Dulu itu, Daris gitu ya. Gimana kerjaan kamu nak? Oh, tanyanya tuh macam-macam. Sekarang cuman iya gitu. Akhirnya udah Mas Daris pulang. Dia di jalan itu antara nangis dan ketawa, katanya begitu ya. Kayak, Sem, ini hidup macam apa ini? Aku kok mengalami seperti ini? Ngapain aku ke sana bertahun-tahun gitu, kata si Mas Daris sambil naik motor. Bertahun-tahun aku sama Erna, katanya gitu ya. Ya maksudnya, tanda kutip, Erna yang seperti itu. Narator tidak mau menjelaskan secara fisik gitu ya. Dan bukan, gak ada maksud juga merendahkan orang lain gitu ya. Cuman, mungkin ya pikirannya Mas Daris waktu itu lagi seperti itu ya. Sampai, Sem kok seperti ini, kok aku mau sama yang model begituan. Dan caranya tuh brengsek banget, caranya kok begitu-begitu. Aku dibikin begini-begini, itu antara menangis sama ketawa gitu ya. Kadang kesel, sedih gitu ya, bertahun-tahun. Aku nggak ngapa-ngapain, maksudnya cuman buat kayak gitu ngapain, kata si Mas Daris. Nanti ketawa sendiri nih sambil naik motor sampai akhirnya pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah itu ngos-ngosan gitu kan. Riz, kamu kenapa? Kata si bapak kan. Pak, Bu, kata si ini ya, aku mual, kata si Mas Daris. Duh, kamu mual kenapa? Aku udah ngeliat Erna, katanya begitu kan. Ngeliat Erna, ya bukannya kamu sering ngeliat Erna ya? Aku ya sering ngeliat Erna, tapi beda, kata si Mas Daris. Mukanya sama, cuman nggak tahu dulu itu di mataku Erna itu cantik banget Pak, Bu. Sekarang itu, aduh, gimana caranya aku bisa kabur dari semua ini? Apa aku ngelamar kerja di luar negeri aja kalau si Mas Daris ini? Itu saking nggak kuatnya gitu ya. Dan ya sudah, akhirnya bapak sama aja, oh jadi kamu udah terbuka Riz gitu ya. Ya aku anggap aja udah terbuka lah apapun itu gitu ya. Dan sumpah ini benar-benar di luar dugaanku Pak, Bu. Kok aku bisa-bisanya ngalamin seperti itu? Erna, aku minta maaf gitu ya, kata si Mas Daris ya. Aku minta maaf, aku nggak mau jelekin Erna, beneran. Dia itu bagaimanapun juga dia seseorang. Dia itu seorang perempuan. Aku nggak mau ngejelekin, cuman kalau mau jujur-jujuran, aku nggak mau sama dia, gitu kata si Mas Daris. Setelah meluapkan semua ke orang tuanya, ya orang tuanya tentu senang, alhamdulillah Riz,
kamu udah kembali ke jalan yang benar, kamu udah ke jalan yang lurus. Nah, seketika itu mereka kan masuk pintu depan, itu masih terbuka, tiba-tiba brak, kenceng banget, sampai nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Listrik di rumahnya Mas Daris itu tiba-tiba padam. Cuman rumah itu doang, yang lain itu masih nyala gitu ya. Loh, kok lampu mati begini? Oh, dibuka kan jegrek. Oh, tetangga masih pada nyala. Itu lampu ngejetrek sendiri. Akhirnya dinyalain lagi kan. Jerak, udah nyala. Nah, Mas Daris pun akhirnya ke belakang. Pak Bu, aku bersih-bersih dulu ya. Mandilah Mas Daris ya, buat nenangin diri juga. Di sana lumayan cukup lama, dan mungkin sekitar jam 9 malam itu udah selesai semua. Mas Daris pun udah sedikit lebih tenang, udah pakai sarung, udah pakai kaos gitu ya. Itu udah santai banget lah. Di sana dibikinin kopi sama ibu. Ini Riz, kopi buat kamu. Oh, Bu, aku jarang ngopi. Cobain aja ngopi, kata si ibu. Oh iya Bu, baik. Nah, di situ kondisi Mas Daris itu udah lumayan tenang dan ngobrol lagi lanjut sama bapak sama ibu. Jadi bagaimana Riz? Pak Bu, aku udah ngambil keputusan, aku nggak lanjut sama Erna. Cuman bagaimana mengakhiri ini semua, kata kata Mas Darisnya cerita ke orang tua, nanya gitu ya. Dan ada jawaban dari bapak, Riz, kamu kalau begini alangkah baiknya kamu itu ya tetap kamu ngomong sama Erna, membubarkan semuanya gitu ya, menyelesaikan semuanya secara baik-baik. Tapi Pak, nanti kalau misal gimana Pak gitu kan. Ya, itu resiko sih kata Bapak, tapi itu pilihan pertama. Ada pilihan kedua, udah kamu ndak usah kesana lagi, kata si Bapak. Itu paling mudah sih, kata si Bapak. Iya juga sih ya Pak ya, aku ndak usah kesana lagi aja kali ya Pak ya. Lagian aku takutnya begitu, nanti begitu kesana malah cuma nimbulin konflik baru Pak, kata si Mas Daris. Iya betul juga. Akhirnya diputuskanlah Mas Daris itu nggak kesana. Dia pun sibuk dengan pekerjaannya seperti itu. Setiap hari, beberapa hari itu nggak pernah datang ke rumahnya Erna, boro-boro gitu. Waktu itu udah, aku nggak bakalan kesana lagi. Nah, ini pada suatu malam, tiba-tiba, mungkin belum terlalu malam lah, baru sekitar jam 8:30. Mas Daris udah kondisi santai, bapak sama ibu itu lagi di ruang tengah, Mas Daris itu di ruang tamu. Bapak ibunya itu lagi nonton TV. Tiba-tiba, dari arah pintu depan itu masih dibuka. Tuk-tuk-tuk datang, dan itu adalah Erna. Erna itu datang sambil teriak-teriak. Manggilnya itu udah nama doang gitu. Daris gitu kan. Kamu itu, ya ngomong kasar semuanya. Begini. Intinya dia tuh marah. Dan Mas Daris yakin itu sebenarnya bukan Erna. Kenapa? Karena Erna itu bisa kayak terbang gitu. Itu naik di atasnya sih Mas Daris di situ, dan mukanya Erna, mohon maaf, aslinya aja udah menyeramkan. Ini versi yang begitu-begituannya itu lebih menyeramkan lagi, kata si Mas Daris. Aku itu ditindih begini kan. Si Ernanya mukanya, aduh, giginya mohon maaf itu kayak gigi ikan hiu ya. Lancip begini tuh. Ya begitu di atasnya si Mas Daris, dan si Erna itu nyekek. Dia cekek begini, Mas Darisnya, tolong Pak, tolong nak, jangan begini. Mau ditendang gitu ya. Nggak bisa, Mas Daris itu nggak kuat. Tolong begitu. Nggak ada yang nolongin si Mas Daris. Nggak ada siapapun. Bapak sama ibunya lagi nonton TV. Dilongok begini kelihatan mereka itu cuek, nggak mendengar apapun. Sampai akhirnya ada sesuatu yang nggak tahu bentuknya, itu nggak jelas, itu kayak cuman hitam gitu, gede, dari belakang itu megang rambutnya si Erna. Brok, ditarik begini ya, cerk, dilempar ke tembok, bluk, kedengeran suara seperti jeblok. Mas Daris pun ngos-ngosan gitu, dan sosok hitam itu setelah itu ini jatuh kan si Ernanya tadi, itu diambil, ditarik, diseret-seret ke sana, keluar sama si sosok hitam itu yang bentuknya itu enggak jelas. Ya memang kayak manusia, ada tangannya, ada kakinya gitu. Cuman
itu nggak solid, nggak ngebentuk kayak manusia bener-bener gitu, nggak, tapi kayak bayangan, kayak asap-asap hitam semacam itulah. Itu ditarik, diseret ke sana. Si Mas Darisnya ngos-ngosan, dan disitulah bapak sama ibunya itu datang. Riz, kamu kenapa Riz? Kamu kenapa? Riz, bangun Riz, bangun Riz. Nah, akhirnya Mas Daris pun bangun, kaget gitu kan. Aku dari tadi tuh bangun, kata si Mas Daris. Hah, kamu dari tadi bangun gimana? Aku tadi Pak ngalamin begini-begini. Bapak sama ibu tak panggil-panggil, diem aja. Orang kita nggak denger apa-apa, tiba-tiba ada bunyi gerpak-gerpak. Ya udah tak tengokin. Loh, kamunya tuh lagi begini-begini, kata si bapak ibu. Kamu kenapa ini ngelindur atau bagaimana? Dibangunin susah banget, kata si bapaknya ya. Ya untungnya kamu udah kebangun begini. Jadi yang dialami Mas Daris itu kayak semacam mimpi atau apa, mungkin ya. Dan bapak sama ibunya yang nggak ngehnya itu begitu udah kelabakan di situ, baru nengokin ternyata Mas Daris lagi seperti itu. Nah, di dalam mimpi atau apanya itu, si Mas Daris ya melihat itu tadi, sosok Erna itu tiba-tiba datang marah-marah dan sebagainya seperti itu. Akhirnya diceritakan ke padiknya. Padiknya malam itu datang tumben-tumbennya, itu sekitar jam 10 malam. Datang ke situ sendirian, dan ya padiknya pun akhirnya menceritakan semuanya, menerjemahkan semua. Itu bukan Erna. Erna itu di rumah, Erna juga ya kasihan dia gitu ya. Intinya kehilangan kamu atau bagaimana itu sesuatu yang berat juga buat dia, dan ya buat kamu juga gitu. Oh enggak Padik, aku enggak berat sama sekali, kata si Mas Darisnya. Ya kamu enggak berat, tapi ya beginilah yang dialami kamu, kan lumayan cukup berat begini, dan semoga hal ini nanti nggak datang besok-besok lagi gitu. Semoga ini yang terakhir, dan apa yang diucapkan oleh padiknya itu benar. Memang itu adalah yang terakhir. Mas Daris sendiri udah nggak pernah datang ke rumahnya Erna. Setelah beberapa bulan nggak pernah ketemu, itu sempat ketemu Mas Daris sama Erna. Cuman ya begitu, Ernanya malu, Mas Darisnya juga merasa nggak enak gitu ya, kasihan gitu. Jadi begini bahasa gampangnya, dan ini mohon maaf, di matanya Mas Daris, Erna itu jelek banget gitu. Ini mohon maaf ya, bukan bermaksud merendahkan atau apapun, itu seperti itu. Makanya ya aku kasihan gitu ya, kalau kok orang tuanya tega seperti itu sih gitu, main-mainin anaknya. Boyo Erna mending, bukannya aku ngerasa ganteng atau gimana, kata si Mas Daris, cuman begitulah. Yo, aku ganteng itu cuman kata padikku, kata bapakku, cuman itu doang. Aku sendiri merasanya sebenarnya biasa. Tapi yo aku merasa biasa aja. Itu ngeliat Erna, lah aku ndak mau sama dia gitu. Ya wajar ya seperti itu ya. Dan Mas Daris pun mendoakan sesuatu yang ya semoga terbaik untuk Erna, dan kesininya alhamdulillah Mas Daris ketemu dengan perempuan lain yang menurutnya itu lebih layak begitu ya, dan alhamdulillahnya juga Erna juga ketemu jodohnya gitu ya. Ya wis, akhirnya Mas Daris malah yang menikah itu duluan Erna waktu itu. Erna menikah, Mas Daris setahun kemudian baru menyusul menikah. Itu aja satu cerita dari Mas Daris. Terima kasih banyak. Mungkin nggak horor-horor banget, tapi semoga hal ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Kita bisa mengambil sesuatu yang positif, dan tentu saja semoga kawan-kawan terhibur. Itu aja. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Nah, kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih. Kawan-kawan yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.